Ada problem yang R2 dan R3 yang nggak lulus. Kita sedang perjuangkan segera bisa juga diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar pengangkatan CSN tahun anggaran 2024. Dan terkhusus di video ini kami sudah merangkum beberapa informasi yang harus teman-teman ketahui terkait dengan penetapan NIP dan juga informasi untuk honorer yang kategori R2 dan R3. Oleh karena itu silakan disimak sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Baik teman-teman, langsung saja. Setelah dikeluarkannya surat edaran dari BKN perihal penetapan nomor induk ASN kebutuhan tahun anggaran 2024 pada tanggal 18 Maret 2025 kemarin, tentunya ini merupakan kabar baik bagi semua calon aparatur sipil negara. Dan pada hari ini untuk salah satu website ataupun portal yang disediakan BKN mulai per hari ini, yaitu sudah bisa diakses teman-teman. Yaitu namanya monitoring SIASN BKN atau disingkat dengan MOLA ya. Itu monitoring layanan BKN yang merupakan sistem notifikasi yang berfungsi memonitor kemajuan usulan layanan aparatur sipil negara. Nah, di portal ini teman-teman bisa melakukan cek layanan dan kalau kita pilih menu yang disediakan di sini, pilihan layanannya itu ada penetapan NIP dan juga NIP 3K. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengikuti tahapan preseleksi dan nyatakan lulus, silakan kunjungi portal monitoring SIASN ini atau MOLA, kemudian pilih saja layanan penetapan NIP NIP 3K dan pilih tahun periode 2024 dan masukkan nomor peserta teman-teman di sini. Dan jangan lupa masukkan kode pengamannya, dan di sini jadi perhatian mana status layanan ini nanti akan dikirim melalui email ke alamat email sesuai pada My ASN ya. Jadi pastikan alamat email ini telah sesuai bagi calon ASN. Status layanan akan dikirimkan melalui email sesuai dengan alamat email pada SSCSN yang teman-teman daftarkan pada saat mengikuti seleksi P3K dan CPNS. Nah, di sini kami mendapatkan salah satu pelamar ya yang sudah mengecek dan bertanya kepada BKN dan langsung dijawab oleh BKN. Nah, di sini ada tahapan yaitu berkas disimpan atau terverifikasi keterangannya. Kemudian keterangannya yaitu usul telah selesai diinput. Saat ini sedang menunggu persetujuan usul oleh pejabat yang berwenang di instansi. Nah, kalau statusnya begini, apakah TMT 1 Maret admin? Nah, ini langsung dijawab oleh BKN teman-teman. Itu jawaban dari BKN, intinya di surat kepala BKN tersebut mengatur ya kalau usul NIP-nya sudah masuk ke BKN pada Februari, TMT-nya ini ditetapkan instansi per 1 Maret 2025. Nah, ini dijelaskan di dalam SE-nya teman-teman. Itu di poin yang ketiga ya, poin ketiga D. Dalam usul penetapan nomor induk P3K masuk BKN sampai dengan akhir Februari 2025 dan belum diterbitkan pertimbangan teknis penetapan nomor induknya, maka TMT pengangkatan P3K adalah tanggal 1 Maret. Nah, ini untuk yang TMT 1 Maret ya, untuk yang penetapan NIP-nya jika kondisinya seperti ini. Nah, itu terkait dengan informasi yang kami dapatkan perihal penetapan NIP dan juga NIP 3K. Jadi silakan teman-teman mengecek di MOLA. Mungkin saat ini nggak susah diakses ya, apakah ini di device kami saja. Jadi silakan teman-teman coba mengakses dengan internet yang stabil untuk melakukan pengecekan. Nah, selanjutnya update terbaru yang kami juga ingin sampaikan karena banyak dari rekan-rekan yang bertanya mengenai honorer R2 dan juga R3. Nah, tentunya berkaitan dengan R2 dan R3 sesuai dengan regulasi sebenarnya sudah dijelaskan ya, ataupun sudah dikeluarkan aturannya oleh Kemenpan RB, yang mana di dalam keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara itu bernomor 16 ya, yang mengatur terkait dengan P3K untuk yang paruh waktu. Karena sesuai regulasi yang tidak mendapatkan alokasi formasi yang kodenya R2, R3 itu nanti diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, untuk keputusan Menpan RB sudah dikeluarkan di Permenpan nomor 16 tahun 2025. Namun seiring perkembangan proses pengangkatan, tentunya bagi rekan-rekan R2 dan R3 terus bertanya dan khawatir ya,
Saya yakin karena banyak dari teman-teman yang menanyakan hal ini ataupun yang protes langsung ke Kemenpan RB maupun ke instansinya masing-masing. Nah, info terbaru yang kami dapatkan setelah Kepres ya, maksud kami setelah instruksi Presiden dikeluarkan, ada yang bertanya dan dijawab langsung oleh di admin Kantrek 2 BKN ya di Surabaya. Min, ini yang diangkat yang lolos tes saja ya, yang P3K. Nah, di sini kemudian ada jawaban, yaitu sementara fokus ke tahap 1 dulu. Tahap 2 menyesuaikan sisa formasi, sisanya menunggu arahan lanjutan. Jadi ini masih juga menunggu terkait dengan teknis untuk pengangkatannya ya, yang P3K pada waktu. Karena ini sesuai juga dari paparan yang disampaikan oleh BKN pada saat ya rakor penyesuaian NIP pada tanggal 10 Maret yang lalu ya. Itu juga ada tindak lanjut terkait dengan untuk yang P3K paruh waktu, di mana poin yang keempat tindak lanjutnya itu mulai mempersiapkan usulan pengangkatan P3K paruh waktu ini untuk disampaikan ke instansinya dari BKN langsung. Namun apakah ini masih berlanjut, tentunya kita menunggu informasi selanjutnya teman-teman. Namun dari data yang disampaikan oleh BKN pada tanggal 10 Maret yang lalu, ada data per 28 Februari 2025 itu ada potensi P3K paruh waktu ya, yang R2 R3 tentunya itu berjumlah totalnya 679.567, baik itu untuk instansi pusat maupun untuk instansi daerah. Ini data yang disampaikan oleh BKN terkait dengan potensi P3K paruh waktu jumlahnya yang bisa menjadi P3K paruh waktu, tentunya R2 R3 tadi. Dan kemudian di sini teman-teman juga ada penegasan dari BKN yang kami dapatkan beritanya bahwasanya BKN tegaskan Oktober 2025 ini hanya untuk P3K 2024 tahap 1. Nah, tentunya bagaimana dengan nasib R2 dan R3 yang tak lulus. Nah, di sini disampaikan langsung oleh Kepala BKN yang kami kutip beritanya, yaitu bagaimana juga dengan nasib honor R2 dan R3 yang tidak lulus seleksi P3K 2024 tahap 1. Nah, mengenai hal ini Kepala BKN Pak Zudan Arif Farullah mengatakan ketentuan itu tidak berlaku untuk semua. Nah, di sini disampaikan yang diangkat oleh instansi sampai Oktober 2025 ini adalah P3K sesuai formasi seleksi tahap 1, kata Pak Zudan Arif menjawab gpnn.com pada hari Senin 17 Maret 2025. Ini terkait dengan penegasan juga yang kita dapatkan beritanya teman-teman terkait untuk yang R2 ataupun R3 ya, mengenai pengangkatan CSN 2023. Namun dari informasi yang kami dapatkan juga khususnya dari Komisi 2 DPR RI ada pernyataan langsung yang dikeluarkan oleh Komisi 2 yaitu Pak Mardani ya, Alisera, tentunya yang dikenal sebagai Bapak Honorer, ini tengah memperjuangkan ya teman-teman bagi rekan-rekan yang kategori R2, R3 dan bahkan yang tidak terdata dalam database BKN untuk juga diselesaikan menjadi ASN P3K. Nah, untuk lebih jelasnya silakan dengarkan pernyataan dari Pak Mardani Alisera tersebut. Sahabat Tegal, Brebes, Lawi, saya kemarin dari Tegal dan mendapatkan keluhan dari Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Kota Tegal, kemudian juga dari guru-guru yang kebetulan sedang daftar P3K dan juga CPNS. Nah, mereka resah karena terutama yang P3K, konon katanya ada pengunduran waktu untuk mendapatkan SK dan 6 bulan atau berapa. Kemudian ada yang bahkan, waduh kalau diundur, ketika saya dapat SK, itu usia saya udah pensiun katanya gitu. Mereka sudah bersyukuran dan sebagainya, tapi kemudian ada kesedihan yang mengganggu. Nah, ini saya ketemu dengan tidak asing lagi nih, Pak Mardani Alisera, luar biasa, Komisi 2 DPR RI. Saya kira ini yang otentik untuk kita mendapatkan penjelasan. Monggo Pak Mardani. Bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun Ustadz Abdul Fikri Fakih, guru saya. Buat semua teman-teman CPNS dan calon P3K yang sudah terdaftar di BKN dan sudah lulus, insya Allah maksimal Oktober 2025 dapat nomor induk pegawai. Nah, so.
Ada problem yang R2 dan R3 yang nggak lulus. Kita sedang perjuangkan segera bisa juga diangkat. Ada lagi yang belum terdaftar di BKN. Kita sedang perjuangkan. Jadi jangan ragu. Kontak Ustadz Abdul Fikri Fakih agar dikawal. Kami Komisi 2 insya Allah akan mengawal selalu. Terima kasih. Alhamdulillah sahabat Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, ini sudah jelas nih. Kemarin baru menyampaikan karena Ramadan sehingga berkah. Hari ini satu hari ya. Kita langsung dapat penjelasan dari Pak Mardhani Alisera. Luar biasa. Semangat terus. Bismillah sambil berdoa. Amin. Mudah-mudahan yang belum lulus pun bisa diusaha. Amin. Amin. Antarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah teman-teman beberapa update informasi yang sudah kami rangkum dalam video ini untuk teman-teman ketahui. Jadi bagi yang sudah dinyatakan lulus seleksi yang tahap 1, silakan cek ya, dicoba saja dicek di Mola ya untuk mengecek proses penetapan NIP 3K-nya atau dicek di kantreknya ya teman-teman, kantrek BKN di lokasi atau instansi daerah teman-teman, atau di Instagram resmi BKN biasanya akan ada update-nya terkait dengan penetapan NIP 3K ini. Dan khusus untuk yang tahap 2 dan R2, R3 tunggu saja informasi selanjutnya tentunya karena kami update ya terkait dengan proses pengangkatan honorer menjadi ASN P3K di tahun 2025 ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.